Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiarto. Saya advokat dari kantor Sahabat Hukum Kita yang saat ini sedang mendampingi atau menjadi penasihat hukum terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual yang prosesnya sedang berjalan di kepolisian. Sengaja saya buat konten ini tentu saya tujukan yang utama khusus buat para pihak yang sedang mempengaruhi untuk terjadinya proses RC dalam perkara ini. Yang kedua, secara umum saya tujukan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Ini fakta hukumnya berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku, bahwa yang pertama KUHP baru ya nomor 1 tahun 2023 yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2023 melarang adanya proses RC ketika tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, karena tindak pidana ini ancamannya lebih dari 5 tahun, termasuk tindak pidana serius. Yang kedua, berdasarkan pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara tegas mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai satu, kejahatan serius, kedua, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun. Dengan demikian, perkara ini bukan tindak pidana ringan dan bukan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif. Ketiga, bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 bahwa berdasarkan Perkapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif secara tegas melarang penerapan RC terhadap satu, tindak pidana ancaman di atas 5 tahun, dua, tindak pidana kesusilaan, ketiga, tindak pidana yang korbannya adalah anak. Oleh karena itu, setiap upaya RC dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum dan kebijakan internal Polri. Yang keempat, ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional menegaskan prinsip best interest of child atau kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan RC dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak, satu, menempatkan korban pada posisi tidak setara, dua, berpotensi menimbulkan reviktimisasi, ketiga, mengabaikan trauma psikologis jangka panjang, dan keempat, membuka ruang tekanan sosial terhadap korban dan keluarga, sehingga secara prinsip RC justru melanggar tujuan utama perlindungan anak. Kelima, perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Ini perlu diketahui bahwa perlu ditegaskan, pencabutan laporan tidak menghentikan perkara. Dua, perdamaian keluarga tidak menghapuskan delik. Ketiga, persetujuan orang tua tidak merugikan secara pidana, tidak mengikat secara pidana. Karena tindak pidana ini adalah delik biasa, maka negara wajib melanjutkan proses hukum demi kepentingan umum. Dan yang keenam, potensi penyalahgunaan diskresi dan maladministrasi. Upaya RC dalam perkara ini berpotensi menyalahgunakan diskresi penyidik, bertentangan dengan azas legalitas, melanggar due process of law, dan membuka ruang pengaduan etik dan pra-peradilan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Sahabat Hukum Kita. 0857 33 38 41 49. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.